Drama hubungan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Laura Meizani akhirnya berujung bahagia. Setelah sekian lama berseteru dan saling sindir di media sosial, Laura akhirnya kembali ke pelukan sang ibunda. Namun, ada satu sosok yang disebut-sebut sebagai kunci utama di balik perubahan sikap Laura, seseorang yang dipanggil Bude. Lantas, siapakah sosok Bude tersebut? Benarkah ia merupakan istri dari Fahmi Bahmit yang memang sudah dianggap orang tua oleh Nikita Mirzani? Kehadiran sosok Bude ini memang penuh teka-teki. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang begitu berpengaruh terhadap Laura tersebut? Bahkan ada yang meragukan apakah sosok ini benar-benar ada atau hanya karangan semata. Dan tak sedikit pula yang menduga bahwa sosok Bude ini merupakan istri dari Fahmi Bahmit, kuasa hukum Nikita Mirzani. Pasalnya nih guys, dalam sejumlah kesempatan, Niki mengaku sudah menganggap Fahmi sebagai orang tuanya sendiri. Apalagi mengingat sang kuasa hukum telah mendampingi Nikita selama 12 tahun. Namun, Fahmi Bahmit, kuasa hukum Nikita, akhirnya membongkar identitas Bude. Usut punya usut nih guys, ternyata dia memang bukan bagian dari keluarga Nikita, melainkan kakak angkat dari Fahmi Bahmit sendiri. Jadi Bude ini sebetulnya sudah lama, jadi banyak orang nggak tahu. Jadi dia itu seperti kakak saya, jadi kalau sudah seperti kakak saya kan juga seperti bagian dari Nikita, jadi itu juga seperti kakaknya Nikita. Nah di dalam struktur, kalau memang itu dia lebih tua, kita panggil kakak. Kalau karena dia adalah kita anggap kakak dan dianggap kakak sama Nikita, maka itu adalah Bude. Bude itu sebetulnya adalah tante. Karena itu kebiasaan aja, jadi itu mungkin lebih gampang dengan memanggil Bude. Bude itu identik ya sama aja dengan tante. Jadi orang yang lebih tua yang mempunyai kekerabatan baik karena persahabatan maupun sebagainya. Menurut Fahmi, ia yang meminta kakak angkatnya turun tangan dalam konflik ini. Bukan tanpa alasan nih guys. Pasalnya, sosok Bude yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak dan memiliki kedekatan yang bisa membuat Laura merasa nyaman. Sosok Bude ini dikatakan sebagai satu-satunya orang yang bisa membuat Laura berbicara santai dan menurut. Bahkan, putri semata wayang Nikita itu kini dikabarkan tidak lagi percaya pada siapapun selain Bude. Oke, tapi selama ini Bude ini memang tidak pernah ada ya Bang, gitu loh. Dari Nikita punya teman juga, teman-temannya bahkan nggak tahu siapa sosok Bude ini Bang. Dari Bude ini, Bude itu kakak saya, jadi kakak angkat saya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali saya dan Nikita, karena memang kita nggak mau nyampurin hal-hal yang bersifat privat ya. Dan itu adalah kebiasaan saya. Jadi saya minta Bude, Mbak turunlah, saya manggilnya Mbak ya, Mbak turunlah Mbak, ini tolong dibantulah, biar nanti ini kita telepon. Jadi ya udahlah, karena memang dia sudah terbiasa ya menghadapin anak, menghadapin bagaimana mendamaikan sesuatu. Saya manggilnya Mbak ya, tapi tidak perlu tahu namanya siapa ya, tapi dia itu harus dipanggil Bude kalau bertemu dengan Laura. Jadi ini Bude nak gitu loh ya. Jadi nggak ada yang tahu kan cuma saya, Niki, dan sudah lama ini. Cuma memang orangnya tidak mau muncul, ya cuma dia hanya monitor di saat tertentu dia telepon, nah, gitu. Karena dia telepon saya, Mbak turunlah, saya bilang coba Mbak turun tangan, Mbak kan bisa tuh ngobrol sama Laura, biar nggak. Jadi Laura hanya bisa diajak ngobrol, diajak bicara dengan santai. Itu adalah sama Budenya, dan dia nurut sama Budenya ini. Sekarang tidak ada yang dipercaya kecuali Budenya dan mungkin nanti orang tuanya, seperti itu. Ibu merangkul anaknya itu rangkulan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya. Itu adalah itu yang bisa kita petik, yang tersirat dari pelukannya Nikita Mirzani terhadap anaknya. Ada pelukan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya. Meski begitu nih guys, peran Bude dalam kasus ini masih menyisakan pertanyaan besar. Mengapa ia memilih untuk tetap berada di balik layar? Sementara itu, banyak yang bersyukur melihat Laura akhirnya kembali ke pelukan ibunda.
Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah ini murni keinginan Laura atau ada tangan-tangan lain yang mengarahkannya. Sementara itu, nasib Fadil Bajideh kian terpuruk usai pengakuan Laura yang menjadikannya sebagai tersangka. Pihak Fadil juga mengungkapkan ibunda dancer tersebut sempat drop ketika sang putra ditahan hingga tersiar kabar soal rumahnya akan dirubuhkan oleh Nikita Mirzani, ibunda Laura. Kapan sih rambut dibotakin? Kemarin atau? Pas katanya awal sih. Katanya awal sih, langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya langsung. Pas baru masuk tahun 14 kalau nggak salah deh, 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Pandai nggak tadi ngeliat Fadil. Kondisinya gimana bang tadi bang di atas bang? Kondisinya gimana pada? Ya apa semangat. Keluhannya apa Pak Del di dalam? Nggak ada sih keluhannya, cuma dia sekarang lebih ini aja. Tenang aja. Kabarnya tadi dibotakin Pak Del. Dibotak. Oh dipotong. Iya. Kenapa alasannya apa emang? Alasannya apaan bang dipotong bang? Ya kan Kalau kondisi aja, semua Bang. SOP-nya begitu. Ikutin SOP-nya jadinya. Kondisi psikis sendiri mungkin mental gimana bang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik semua. Baik. Balik dulu boleh nggak sih bang? Sempet kena mentalnya nggak sih bang Martin? Kita kuatin. Iya, kita Cara kuatin. nguatinnya gimana sih bang Kita Martin? Bang? support dari kita, kasih semangat seperti biasa kayak gitu. Omongan Fadil sendiri seperti apa? Mungkin kayak sedih lah atau kayak gimana gitu? Mungkin kesehariannya kali ya yang sama kita biasanya bareng-bareng, sempat kepisah gini tetap kita kuatin. Untuk kondisi ibu sendiri melihat Fadil juga apa gimana? Ibu belum bisa lihat ya. Gitu. Jadi lagi sakit juga kan, karena kan sempat drop juga. Dengar ini kan, ya paling itu aja sih. Iya. Mungkin ada pesan dari ibu untuk Fadil sendiri? Ya pesannya biar jaga sholatnya terus, sehat, terus lebih tenang deh ya. Ya, si Fadil juga lebih tenang juga. Sudah menerima seperti apa mungkin keadaannya sekarang kan awal-awal memang tidak bisa menerima karena shock ya. Kalau sekarang sendiri seperti apa sih Fadil sendiri? Udah tenang sih, udah lebih paham juga. Kita juga ngobrol juga tadi, kita kasih support, kita kasih semangat kayak gitu. Butuh susah tidur nggak sih atau seperti apa? Sholat tidur ya karena sering kita begadang. Nah, ya. sering Itu kita ada mobil. awas. Masuk dong. Geser naik. Oke, bicara soal susah tidur seperti apa sih? Kalau dia kan kebiasaan sama kita kan begadang ya kan, begadang juga terus kalau kita lagi mikirin konten dan di situ sering begadang deh. Jadi kayak ini biasanya gue begadang nih sama Kak Bintang sama Kak Martin Biasanya nih. bareng-bareng kita bertiga. Gitu Kak. Surat apa aja? Cuman itu aja. Hah? Surat apa aja selama ini? Curhatnya cuman mungkin pada saat malam kan. Pada saat malam itu emang kebiasaan sama kita berdua lagi mau ngurusin konten atau mikir sesuatu untuk kedepannya kayak gitu. Jadi susah makan nggak sih atau seperti apa? Kalau makan sih masih tetap yang dia kepikiran tuh kalau lagi malam. Nah, kalau malam itu dia biasanya sama kita. Itu aja sih paling yang dipikiran ya. Itu aja. Untuk tadi malam ini sendiri tidur jam berapa sih? Mungkin cerita nggak sih atau kebiasaan memang tidur jam berapa untuk Fadil? Biasanya itu gimana? Jam 2-an jam ya. 2-an, jam 3. Kalau tidur kan Iya. sambil bikin konten ya kan nyari-nyari. Biasanya kalau lagi bukan di sini kan ya paling sih itu. Tadi dari kes apa bang dari minta dibawain apa sih? Kan jenguk Selasa Kamis nih, minta dibawain apa? Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack-snack gitu. Iya betul, itu aja paling coklat, Iya, roti. gitu. Nah, dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan, jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu, paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Buat besoknya masih titip coklat roti gitu masih? Iya, masih. Hari Kamis besok. Iya, masih. Paling kayak gitu dia permintaannya itu Permainan kopi, itu ya. kopi gula aren. Kalau Sesimpel itu Fadil. Itu dia ya. nggak banyak. Makan yang begini enggak sih, paling gitu aja. Oke, Bang, ini kan apa namanya kasusnya kan juga Fadil dari awal tuh terus mengelak-ngelak. Nah sekarang udah kayak gini, udah pas aja atau gimana sih Fadilnya? Atau masih tutup yang kayak enggak bang, gue nggak gini gitu ke Bang Martin sendiri sama Karena Bang kita ini Bintang? masih berproses ya dari pihak ini juga kan kita ada hukum ya, jadi ya udah SOP diikutin, kita juga bisa ngejalanin juga lebih tenang gitu aja sih. Bang, soal infonya akan mau penangguhan penahanan ini gimana untuk Fadil sendiri?
untuk penangguhan penahanan mungkin dari kuasa hukum kita kali ya. Nanti Belum mungkin. paham ya. tadi sama masih Bang Rasman Iya, berarti ya. mungkin nanti Bang Rasman sama Bang Rahmat nanti mungkin yang bisa jelasin untuk hukum-hukumnya gimana. Iya. Bang, tapi keluarga sudah mengajukan belum Bang ke penyidik? Udah Ya. dari yang awal udah. Terus ada info lebih lanjut lah Bang? Belum ada. Makanya kita baru datang. Makanya baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek, botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangat lagi kita ke Penyemangat, Fadel. Nunggu lagi nanti, udah tenang aja. Kapan sih rambut dibotakin? Kemarin atau Pas katanya awal sih. Katanya awal sih, langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya langsung. Pas baru masuk tanggal 13 apa 14 kalau nggak salah deh, 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Pangling nggak tadi nggak Fadel botak? Wah lebih inilah dia lebih bulat ya mukanya ya. gemuk kan yang berarti Bang? Lebih fresh juga, Iya, jadi lebih fresh. kelihatan perbedaannya ya, lebih calm sekarang dia kayak gitu. Bang Fadel masih pakai ini nggak sih Bang, gelang couple sama Kan nggak boleh, Nggak boleh ya, kan nggak Pak? boleh, Iya. lepas semua. Ini Aksesoris nggak kalung si Fadel nih, gue nih pakai nih. Oh, Ini gelang dia, gue pakai yang biasa dia pakai. Oh berarti Bukan ini gelang yang pemberian dari gue ini. Ya ini gue pakai. berarti gitu. dikasih ke penyidik ya? Apa Iya, gimana? semua. Iya, Bukan semuanya. dibalikin ke keluarga? Bang, Baju-baju Masih oh enggak dibalikin dia ke balik atau di- ke keluarga. Iya. Bang Bintang agak miris nggak sih mungkin pakai kalungnya Fadel, Ini gelangnya bentuk support Fadel? gua. Bentuk support gua untuk Fadel. Tadi juga dia ngeliat, oh ya nih, tetap gua tetap support. Bintang ada kontrak kerjaan yang ini nggak sih? Ada beberapa cuma sih. bisa di inilah kita handle. Kak, cara ngasih support ke mama perihal kejadian ini Bang Fadel ditangkap pasti kan mama juga kena ya mentalnya. Ya kasih supportnya ya kita ya terus sering inilah ngobrol lah sama mama lebih dalam ya kan biar lebih tenang gitu aja sih. Tapi sih insya Allah mama juga udah ikhlas ya, Iya. udah apa ya legowo lah kalau bahasanya ya. Ada rencana Tapi mama mau sendiri nggak ada rencana buat Mau jenguk? Bang? Iya cuma kondisinya kan Kondisinya belum. mama lagi itu lagi drop juga. Nanti insya Allah nanti Kamis kita lihat aja kalau mama bisa kita bawa mama untuk melihat Fadel. Apa ini ada mesin mama dirawat Ditahan, atau mama gimana? langsung drop. Iya. Ya sempat sih kemarin ke cek ya ke klinik yang apa untuk dirawat tapi kita bawa ke rumah aja rawat di rumah aja. Iya. Takutnya kan nggak ada yang ngobrol kan di sana kan. Apa yang dikhawatirkan oleh mamanya sehingga akhirnya drop nih? Ya karena kedekatan ya. Kedekatan, iya. Sama mama. Karena kan dia sering kan ya itu makan sama mamanya. semua. Sering kalau request tuh dia sering request nasi goreng. Kalau misalnya pagi gitu sebelum tidur tuh request nasi goreng dulu mah. Nah, itu yang kadang mama. Yang kadang suka. mama tuh suka kalau pagi tuh kayak gitu. Ada pesanan nggak sih dari Fadel mungkin ke depannya mau dibawain masakan mama nanti hari Kamis atau kayak gimana? Mungkin udah. Mungkin itu dia mau ini kali ya, teri sama kacang ya itu Iya. ya. Teri kacang itu dia paling suka banget. Sama kentang apa? Sama kentang Mustafa. Itu sama kentang Mustafa. Dia suka banget. Nanti insya Allah Kamis kita bawain requestan nasi botak satu itu. Yang jelas, satu hal yang pasti, sosok Bude ini telah berhasil membawa perubahan besar dalam hidup Laura. Bagaimana nih menurut kalian? Yuk tulis komen di bawah ini ya guys.